Penanggalan Hijriah diambil dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah itu artinya berpindah. Ya. Rasul waktu itu berpindah, berdomisili di kota Mekah, berpindah ke Madinah. Karena pada saat itu dua orang yang beliau cintai meninggal, Bu. Sayyiduna Khadijah meninggal, paman beliau Abu Thalib meninggal. Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Islam ini, Bu. Siapa Sayyiduna Khadijah binti Walid? Sayyidina Khadijah ini, Ibu, adalah istri tercinta Rasulullah SAW. Khadijah ini, Ibu, penyupport dakwah Rasul. Jadi Khadijah ini sosok perempuan yang luar biasa. Khadijah ini kaya raya, Bu. Khadijah ini berduit, saudagar yang kaya raya, Bu. Terkenal keberduitan dan kedermawanannya. Menikah dengan Rasulullah SAW. Khadijah janda waktu itu. Rasulullah SAW bujang. Umur terpaut jauh antara Rasulullah dengan Sayyiduna Khadijah. Tapi begitulah Allah mengarahkan Rasulullah kepada Khadijah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Rasulullah SAW disupportlah dakwanya secara materi oleh Sayyiduna Khadijah. Itu perjalanan dakwah, Bu. Kalau kita nak mikir sebenarnya kan Allah yang nyiptakan Rasulullah, bisa bae langsung bae. Tapi kan tak kata sejarah. Kita ni kan nyalani peran di dalam dunia ini. Kalau nak langsung kiamat, langsung ini, langsung surga, langsung neraka, tak kata cerita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk Allah tahu siapa yang paling baik di antara kita ini. Jadi Allah menciptakan kehidupan ini dan kematian. Allah nak tahu dalam perjalanan kita hidup dan mati ini siapa yang paling baik di antara kita. Ya kan? Cak kita ni nak bakal hidup, bakal mati kalau kaki Allah uji. Semuanya pengen berumah, seluruhnya pengen bermobil, seluruhnya pengen hidup senang, seluruhnya pengen banyak duit. Tetapi jalannya beda-beda. Ada yang ini tadi nak cepat duit, nak cepat kaya, sugihan. Tahu tak pesugihan? Babi ngepet. Iya kan? Berduit tak dia? Berduit, duitnya banyak, ngepet di duit wong. Tapi caranya tidak baik. Ada yang ini dia pengen cepat berduit, dia korupsi, malingi duit rakyat. Ada dana bansos dikorupsi ke untuk magi-magi wong, masyarakat tidak mampu terindikasi wabah Covid ini dikorupsi ke. Kaya tak dia? Kaya, Bu, ni dapat duit bermiliar-miliar, ya tak? Tapi apakah berkah? Tidak. Lihat dulu aku mayyukum ahsanu amala. Cara dia nak kaya tidak benar. Cara dia nak kaya tidak baik. Tapi ada wong yang nak kaya, dia bersabar. Dia berdoa, dia berusaha, dia menggunakan imannya, minta dengan Allah. Perlahan tapi pasti dia kaya tak? Kaya. Tapi kekayaannya berkah. Makanya anak terkesima sedikit dengan ucapan seorang kakek-kakek yang ngomong, hidup ini jangan ngejar dunia. Kalau ngejar dunia tak bakalan dapat. Kalaupun dapat tak bakalan banyak. Kalaupun banyak tak bakalan lemah, tak bakalan berkah, ya. Kalaupun berkah tak bakalan lama. Tapi beda kalau kita ngejar akhirat. Kalau kita ngejar akhirat pasti dah dapat, sudah dapat pasti sudah dapat pasti banyak, sudah banyak pasti berkah, sudah berkah pasti lama. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu orientasinya cuma dunia, ya sama lah kayak kita berzikir atau khidmat di majelis. Misalnya mereka ni khidmat di majelis, tapi tujuannya untuk dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imra'ati yunkihuha fa hijratu ala ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya, pindahnya kita dari sesuatu keadaan atau kita berkecimpung di dalam satu keadaan, niatnya karena Allah dan Rasul, maka kita bakal mendapati Allah dan Rasul. Tapi kalau kita berhijrahnya karena dunia atau karena betina yang pengen kita nikahi, ala mahajaru ilaihi, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian pengenkan. Dapat dunia diinjak sama Allah. Kamu kan ngejar dunia kan? Dunia, tapi ingat jangan pernah berharap akhirat, karena pintu akhirat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat kalian cuma nak dunia. Ibu-ibu nak berzikir, niatnya apa?
Kalau ibu nak ngambok itas, dia dapat ngambok itas itulah. Ibu kan kalau berampok antas kan, tas aku nih tak kau di Singapura beli wong nanyo lagi dah. Dia nak jelaskannya dah. Niat ibu majelis ni ngapo, nak ngambok ya abang beber. Itulah yang ibu dapat. Tergantung dengan niat kamu. Innamala malu biniat. Tetapi kalau ibu bapak niatnya berzikir karena Allah, bapak ingin mencari ridho Allah, maka bapak ibu mendapatkan Allah dan Rasul, dan juga bapak ibu dapat dunia. Makanya bab niat ini penting-penting niat bu, hati-hati. Bab niat ini hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Salah kita di dalam niat, gawe benar sekalipun jadi salah. Benar kita di dalam apa gawean, salah niat jadi salah. Ziarah kubur itu bagus tak? Ziarah kubur bagus tak? Berziarah kubur bagus tak? Bagus bu, mengingatkan kita pada artinya itu gawe bagus. Tapi kalau niatnya salah, datang ke kuburan nak ngembe apa namanya berkah puyang, datang ke kuburan nak minta doa dengan kakek buyut si A si B si C, maka gawe baik bisa jadi rusak. Cuman bab perkara niat, kita niat bukan apa namanya berziarah, tetapi kita nak minta si A, minta si B. Kalau zaman dulu minta SDSB, nomor. Datang ke kuburan bukan nak berziarah. Gawenya bagus datang ke makam itu, zikrul maut, mengingatkan kita pada kematian. Tetapi kalau niatnya salah, gawe itu bisa jadi salah. Pergi zikir bagus tak bu? Pergi zikir bagus tak? Bagus. Kalau niat ibu nak ngambok ke jilbab kamu yang manohara ni tadi, model jilbab kamu ni kan macam-macam kan, ada yang manohara, mano baknya, mano maknya. Maka gawe baik ibu berzikir ni tadi jadi rusak karena niat yang tidak benar. Maka daripada itu ibu, tahun baru Hijriah ini, yuk kita berhijrah. Kalau kita majelis, kalau kita sedekah, kalau kita ngawe ke gawe baik, selama ini karena niat dunia, maka rubalah. Niatkan karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu ilallah wa rasulihi, wa hijratu ilallah wa rasulihi. Kalau bapak ibu pasang niatnya karena Allah, berpindah dari satu keadaan menuju satu keadaan yang lain karena Allah, maka insya Allah bapak ibu akan mendapatkan Allah di dalam kehidupan. Apalagi di tengah-tengah situasi yang saat ini bu, ya Allah ya Karim, saya hampir setiap hari saya bilang tadi bu, selalu berpikir tentang kematian. Ngapa terasa sudah sangat dekat sekali bu, sudah teramat sedekat sekali. Sementara pengabdian kita untuk negeri ini belum seberapa. Saya iri semalam kami haul Abu Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kab yang wafat di usia 52 kalau tidak salah. Beliau adalah mudir pondok pesantren Darul Habib, tempat anak saya menuntut ilmu. Di usia beliau yang sesederhana itu ibu, ya yang baru 50-an, tapi beliau sudah memiliki karya yang luar biasa. Sudah memiliki membangun pesantren yang megah. Sementara kita bu, umur sudah berapa, karya untuk negeri ini tak kati. Kalau karya untuk diri kita dewe habis di kita tu lah. Tak usah ibu bangga ke, ibu bisa bangun rumah mewah, habis di ibu tu lah. Yo kalau anak kamu pacak bersyukur, ngerti dia cara membagi waris, aman. Kalau tidak, selesai. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, inna amwalukum wa auladukumul fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu bisa jadi fitnah. Kenapa? Kalau tidak benar kita ngelola anak dengan harta ini, anak dengan harta inilah yang bakal dirumuskan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kalau ibu tidak bisa memanfaatkan harta dengan anak, selesai. Kemarin saya ceramah di Masjid Darul Qudus di Kejawen. Tahu tak kamu Kejawen? Nah, kata 66 ini ada Masjid Darul Qudus namanya. Besarnya bu masjid itu. Selesai tausiah saya nongkrong di teras, kan makan. Tiba-tiba saya didekati seorang perempuan parubaya lah, ibu-ibu yang umurnya mungkin sekitar 50-an lah menuju aku. Datang ibu itu, saya ngobrol dengan imam. Ada imam tetapnya di situ yang imam salat. Saya tanya, antum di sini? Ya Ustaz, baru saya digaji Ustaz di sini yang ngurusi masjid ini. Tidak lama ibu itu datang. Nah, begitu ibu itu datang, imam ini ngomong, Ustaz, ini ibu yang punya masjid ini. Kaget, uangnya biasa bu. Tak ada cak kita, cak soge, cak kayu ni biasa ni kan, sederhana ni kan. Ini Ustaz ibu yang punya masjid ini.
Oh ya Ustaz, cerita enggak Ustaz, biasa aja saya ini katanya. Ngapa? Saya tanyalah, iya Ustaz, masjid ini tadinya musola di depan. Nah, waktu musola almarhum suami saya pesen, kalau aku meninggal, kalau memang jemaah ini kaget banyak, masjid musola ini tidak muat, ibu wakaf lagi tanah belakang, terserah sesuai dengan kebutuhan masjid seberapa banyak. Diam saya Bu. Terus Bu, ya dalam perjalanan bapaknya meninggal Ustaz, bapaknya meninggal. Nah, musola ini rami, tidak muat. Jadi kemudian saya bebaskan tanah ini. Mungkin anggaplah mungkin sekitar 2.000 lah Bu. Tanah itu mungkin sekitar 1.500 sudah disiapkan, diwakafkan. Dia cuma pegang 500. Saya tunggu ibu tuh. Ibu nunggu rumah mana? Dia tunjuklah rumah panggung di dekat masjid itu. Itu Ustaz. Ya buruk lah Bu menurut aku. Rumah yang dia tunggu ini tadi. Masjid ini mega Bu, mungkin sekitar 2 M ada masjid 2-3 M. Di Darul Qudus itu besarnya masjid. Itu Ustaz saya nunggu. Nah di sebelah rumah saya itu dipakai TKTPA Ustaz. Rumah lah dia tunggu kecil, dipakai TKTPA pula. Dipakai TKTPA. Nah itu Ustaz separuhnya mau diwakafkan lagi. Ya, untuk apa lagi Bu? Untuk kantor KUA Ustaz. Karena kantor KUA Kecamatan Kemuning tidak kati kantor, numpang di rumah wong. Saya bilang ambillah baik tanah itu, bagi 2 baik, bangun kela lagi. Terdiam saya. Kok ada orang-orang yang tidak menganggap berego hartanya? Kalau kita kan lain Bu, harta nak timang-timang. Iya kan? Sayanglah inilah. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia mampu menganggap harta itu tidak kati regonya. Ibu bayang tua-tua nih masih nyimpen emas, aku yakin. Ibu pakai tak padahal. Iya kan? Waya disimpan di jero rumah. Ibu mati. Kalau Bu anak kamu ngerti disedekahkannya. Kalau tidak, dia berebutan, diambilnya adik-beradik. Coba anak nak nanya dengan ibu. Siapa nak nolong ibu di jero kubur itu? Makanya wajar kalau Allah sudah ngatakan sama kita bahwa harta dengan anak itu bakal jadi fitnah. Padahal semasa hidup inilah ibu bisa titipkan harta itu. Supaya ibu ada penolong di akhirat. Ibu simpan emas sekarang. 3 suku di dalam dompet kamu, di dalam lemari kamu. Ibu mati. Dibukalah oleh anak kamu berkeripik. No, ada 3 suku ibu nyiapkan emas. Ya tak? Berbagilah dia sesuku sewa. Jadi kakaknya aku suku, jadi aku suku, 3 suku. Sudah habis di situlah ibu. Didoakan tidak kamu? Belum tentu. Yang bini sibuk dengan laki, yang laki sibuk dengan bini. Ibu dewean di jero kubur, si kok malaikat datang nangani, si kok malaikat datang ngerajang ke. Iya kan? Kan ibu tidak punya amal pembeda. Tapi ibu terbayang tak 3 suku itu ibu jual? Berapa 3 suku? 15 juta. Sudahlah ibu, payaigo kamu jual. 3 suku itu Sabtu depan bawa ke sini. Serius aku bukan ngolok kamu, aku ini kan juga tahu. Buka ku wacana pikiran ibu. 3 suku ibu bawa ke sini besok Sabtu. Ya tak? Ibu titip. Assalamualaikum Ustaz. Habis mendengar ceramah Ustaz kemarin, ibu menjadi sadar. Ini Ustaz 3 suku Ustaz titip Ustaz untuk bangun masjid pesantren Asmaul Husna di Sukabakti Ustaz. Siap. Saya terima Bu Sabtu. Besok Ahad dapat kabar ibu mati. Misalnya contoh, ya dah. Lagi takut kalau awak emas ini. Ini contoh lah. Ibu mati. Duit 15 juta tadi Bu, saya beli ke koral, saya beli ke pasir, saya beli ke semen, diaduklah sama tukang, dibabitlah ke lantai masjid, dicorlah ke tiang masjid, ibu mati. Datanglah ibu malaikat, bulan, datang koral, jangan, ngapu, dia inilah sebelum matinya dekat ke koral ini nah dibangun masjid. Datang lagi malaikat nak nyidang ibu. Jangan, datang pasir pula. Datang semen pula. Benar tak kira-kira? Ibu ngaku nak nyimpen harta. Aku lagi berpikir sekarang dengan rumah aku, apa lagi lah yang nak aku jual. Nak kasih lagi gitu. Iya, pening kepala. Mak mana supaya kita ini bisa beramal Bu. Supaya kita bisa memanfaatkan harta yang kita punya ini untuk ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallah Bu, harta dunia ini tak kasih apa-apa.
Harta dunia ini tidak ada apa-apanya. Sepuas apapun ibu nungganginya, paling 60-70 tahun umur ibu. Tapi harta yang bapak ibu titipkan di jalan Allah, mulai dari dunia sampai ke akhirat, sampai ke padang mahsyar, dia bakal menjadi pembela ibu bapak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Kita ni kalau nak mati kagak minta tunda, ngapa nak sedekah? Nak sedekah. Padahal di bab sedekah ini, Bu, di bab sedekah ini, di dunia ini kita sudah dapat balasan. Mana qasamarin min sadaqatin bal yasdad. Ini nah, saya tidak tahu berapa duitnya untuk pembangunan pesantren Asmaul. Ibu, ini sama ke be, misal kamu nulis pesantren, tetap kami pakai untuk masjid dulu karena kita lagi bangun masjid, tapi masjid itu satu kesatuan dengan pesantren. Jangan sampai saya salah amanah nanti. Bu, ini ay. Nah, paling 2 lembar ini kalau cat. 100.000 lah anggap atau 200.000. Ini dapat semen 4 sak. 4 sak semen ini, Bu, ditimbunkan di masjid itu atau dibelikan batu bata, dapat 10-20 batu bata dari duit ini. Ibu sudah kebagian, Bu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ikut membangun masjid, walaupun sebesar sangkar burung puyuh, tahu deh, Bu, sebesar sangkar burung puyuh. Bu, mana ni yang burung puyuh tu? Ibu dibangunkan istana yang megah di surganya Allah. Makanya aku aneh kalau ibu diunjuk kesempatan untuk bersedekah, diunjuk kesempatan untuk berinfak, ibu kemudian melepaskannya begitu saja. Maka jangan lepaskan kesempatan ini. Yang benar adalah lepaskan kalung-kalungnya, lepaskan emas-emasnya. Emas sedang lepas. Tidak, karena kamu telah tua kalau kata kuno lagi tu ibu beraya apa? Sudahlah jualkanlah emasnya, jualkanlah kalungnya, jualkanlah gelangnya, ibu belanja kelah dewe atau ibu titipkan dengan bunda, kan di sinilah bunda 24 jam ada di minimarket titipkan dengan bunga atau ada rekening pondok pesantren yang sudah kita buatkan, ibu masukkan di sana. Ibu yakin dan percayalah kami akan tetap amanah, memegang amanah ibu, biar masjid ini, biar pesantren ini cepat terbangun. Kalau nak mikir secara otak menyut, karena dananya 11 miliar untuk membangun masjid dengan pesantren ini. Di Segayam itu 35 miliar. Sudah ada gambarnya, Bu. Kalau nak dipikir ke pening, di mana kita nak mencari duit 50 M. Tetapi kalau kita yakin dengan Allah, kecil bagi Allah. Innallaha ghaniyun hamid. Allah maha kaya dan kita yang paling miskin. Maka ibu, yuk kita bersama-sama gotong royong menyelesaikan pembangunan pesantren Asmaul Husna dan juga Masjid Al-Mustafa di Jalan Sukabakti yang insya Allah akan kita pergunakan untuk semua kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, semuanya akan kita fokuskan di Masjid Al-Mustafa, wakaf tanah dari ibunda kita Haja Sidariyati Maci dan Ayanda Haji Mulyadi Mustafa atas nama wong tua beliau. Al-Mustafa itu nama nenek. Nama ayah itu kan Haji Mulyadi Mustafa. Nama Mustafa itu nama nenek. Dan masjid itu dinamai dengan nama nenek. Insya Allah nanti disitulah kita akan jadikan itu sebagai sarana, sebagai pusat kegiatan dakwah Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Sekali lagi saya mengajak, memberitahu, menghimbau kepada Bapak Ibu, kita selesaikan secara bersama pembangunan masjid dan Pondok Pesantren Al Asmaul Husna ini sehingga bisa segera ditempati dan dipergunakan sehingga terus mengalir amal jariah dari Bapak Ibu yang sudah bersedekah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong beritahu yang lain yang belum tahu bahwa mulai Sabtu ini kita berzikir sampai dengan seterusnya insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.